Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat sore teman-teman semua, seluruh entrepreneurs di Indonesia dan juga mahasiswa-mahasiswaku di program studi kewirausahaan Podomoro University. So, kembali lagi dengan saya, kita ketemu untuk ya sedikit menyapa, walaupun dari jauh ya teman-teman. Semoga semuanya sehat-sehat dan kali ini saya akan membahas sedikit dan mengingatkan sedikit teman-teman khususnya untuk yang baru mau mulai punya ventures baru. Oke, seperti kita ketahui ada beberapa mata kuliah kan yang berkaitan dengan membuat new ventures. Kita punya namanya TILE atau Thinking and Acting Like an Entrepreneurial Leader. Ini sekarang mahasiswa angkatan 2020 yang sekarang masih mengambil itu. Dan pada saat kita maju ke semester berikutnya ada mata kuliah eh, New Ventures Creation ya, membuat ventures baru. Dan untuk adik kakak-kakak kelasnya ini sudah masuk ke program MBKM Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang mereka sudah menjalankan bisnisnya. Dan terima kasih teman-teman alumni juga yang sudah share kemarin bisnis-bisnis barunya ya. Ada beberapa mahasiswa, ada Jason, ada kemudian ada Krapu juga, ada Afaf juga. Wow, ini teman-teman alumni sudah mulai menggeliat gitu ya di dalam dunia entrepreneurship di Indonesia. So, banyak ini pertanyaan ke saya dan ini mungkin menurut saya perlu saya ingatkan kembali. Pertanyaan sederhana. Pada saat mereka punya ventures baru, mereka bertanya, kira-kira ini akan diterima oleh masyarakat nggak ya? Gitu. Kira-kira ini produk akan laku nggak ya? Kira-kira ini produk ini akan bermanfaat nggak ya dan berdampak bagi masyarakat? Terus saya ingatkan kembali teman-teman, eh, saya punya satu slide yang saya akan berikan ke teman-teman sekalian. Nah, ini dia. Sederhana saja. Saya mengingatkan buat teman-teman yang memang punya satu keinginan untuk membuat ventures baru dan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan tadi yang saya ucapkan tadi ya, kira-kira ini cocok nggak ya buat masyarakat? Kira-kira ini sesuai nggak ya buat customer saya? Ada 3 sebenarnya kriteria teman-teman yang ini saya lihat di layar yang di sini ya. Wah, bener ya. Set set set. Nah, oke, ada 3 sebenarnya kriteria yang memang harus teman-teman miliki gitu ya pada saat teman-teman mau mempunyai ventures baru. Seperti apa kriterianya? Dan ini diambil dari IDEO ya dengan konsep design thinking. Dia bilang sebuah inovasi itu memang harus masuk ketiga kriteria ini, teman-teman. Yang pertama adalah desirability. Desirability ini sederhana. Anda harus buktikan bahwa ini memang banyak yang menginginkan. Produk saya banyak yang benar-benar menginginkannya gitu. Dan ini menjadi sebuah solusi dari permasalahan di masyarakat. So that's desirability. Kemudian setelah itu apa yang perlu kita pikirkan? Yang kedua adalah visibility. Nah, ini berkaitan dengan technical, teman-teman. Kalau tadi diinginkan oleh banyak orang, customer ingin banget gitu ya, customer pingin banget produk teman-teman sekalian. Yang kedua adalah visibility. Kira-kira secara teknis itu mudah nggak ya untuk dibuat atau mungkin nggak ya untuk diwujudkan gitu. Ada teknologinya, ada resourcesnya, kemudian ada raw materialsnya dan semuanya dan sebagainya. Dan itu salah satu kriteria yang harus Anda penuhi, yang kedua tadi. Dan yang ketiga, itu berkaitan dengan seberapa viable bisnis Anda nanti. Viability-nya gimana? Kira-kira ini bisa sustain nggak? Secara keuangan, ini bisa menguntungkan nggak? Bisa scaling up bisnis kita atau enggak? So, itu adalah 3 kriteria yang teman-teman harus miliki pada saat teman-teman create new ventures baru. So, yang pertama adalah desirability, yang kedua adalah visibility, dan yang ketiga adalah viability. Nah, menariknya kalau misalnya kita lihat sebenarnya itu kelihatan di mana ya?
kapan kita bisa ngecek, gimana caranya kita ngecek sudah berapa desirable kah, sudah berapa visible kah, dan sudah berapa viable kah bisnis kita. Nah, kita perlu melihat yang ini, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat konsep IDO tadi, kita jadikan, sebuah, kita sandingkan dengan satu template, yang dimaksud dengan bisnis model kanvas, teman-teman sudah tahu ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman, kita bisa lihat di mana visibility, di mana desirability, dan di mana viability. Oke, kalau kita bicara desirability yang pertama, kita mesti lihat, pasti tahu ya, bisnis model kanvas nih dari Alexander Osterwalder. Ini terkenal banget, semua orang juga, tahu, mengenai bisnis model ini. Dan yang pertama adalah, eee, customer segments. Kita bicara desirability, kita bicara mengenai customer segments, kita bicara value propositions, kita bicara channels, dan kita bicara, customer relationship. Kalau kita tadi yang masuk ke kriteria visibility, itu kita bicara mengenai key resources, oke, key activities, and key partners. Dan itu yang ketiga yang bisa mewujudkan sebuah value tadi. Dan yang terakhir, kalau kita bicara viability, kita bicara mengenai revenue streams and cost structure. Oke, teman-teman, sederhana ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, ya, bagaimana caranya kita benar-benar tahu apakah produk kita memang diinginkan oleh masyarakat atau enggak? Masuk ke 3 kriteria tadi. Dan kalau misalnya ingin tahu dan ngecek detailnya kita sebenarnya udah masuk kriteria atau belum, bikin bisnis model kanvasnya dan coba lihat dari sudut pandang desirability, visibility, dan viability. Oke, saya rasa itu saja singkat penjelasan untuk mengingatkan kita semua dan berharap teman-teman bisa menggunakannya dengan mudah ya. Dan cek sekali lagi sebelum teman-teman launch dan jangan lupa validate juga ya kepada calon customer. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Ya, dan saya ucapkan salam buat teman-teman semua yang ada di rumah. Salam pada orang tua, ya sehat-sehat selalu dan selalu ingat 3M ya. Oke, sampai ketemu lagi. Salam kewirausahaan untuk semua.